pertama kali gabung atau main bareng Albert Fakdawar and Friends itu awalnya saya diajak Albert main di IGF Indonesian Gospel Festival tahun 2018 di AFBSD. Itu diajak Albert buat main ngiringin dia, main bareng dia. Waktu itu belum ada timnya sih, kayaknya sih masih Albert Fakdawar aja gitu ya, cuman ada tim pengiringnya. Nah tuh saya ingat banget tuh diajak Albert itu di Indomie Cikajang. Nah itu malam-malam tuh saya juga baru habis reguler. Abed juga kayaknya habis reguler. Kita lagi nggak sengaja ketemu juga sih. Emang di Roti Bakar Cikajang tuh banyak yang sering nongkrong di situ. Nggak sengaja ketemu, terus Abed langsung ngajak, mau nggak bantuin main di IGF 2018. Kebetulan sama Abed sih beberapa kali sebelumnya udah main pelayanan di SOH, di Sound of Hope, dan main juga project-projectnya Bung Berry. Terus Abed ngajak lagi ya, saya langsung ikut aja pasti, karena saya tahu pasti seru banget kalau main sama Abed. Nah itu Desember tuh kayaknya. Nah terus akhirnya setelah itu kita latihan, baru pertama kali ketemu sama bukan baru ketemu sih, baru pertama kali main bareng sama tim itu. Waktu itu ada Bung Georgie, Martin, Basji, Vincent. Kita latihan di rumah Basji. Nah itu baru pertama kalinya, kalau saya sih baru pertama kali main bareng sama tim itu. Kayaknya tim itu kayaknya udah main di IGF tahun sebelumnya deh kayaknya. Nah udah latihan, itu juga belum ada nama timnya, cuman karena jadwalnya Abed waktu itu yang pertama main jam 9 pagi, akhirnya waktu itu kayaknya sempat kebentuk nama Albert Fakdawar and the 9 AM ya kayaknya. Nah itu setelah main di IGF Desember, Januarinya ada pelayanan lagi bareng Abed, Januari atau Februari gitu. Terus di situ Abed ngajak saya dan teman-teman. Abed bilang dia mau bikin album hymn. Nah dia ngajak kita semua gabung, jadi kayak band kali ya, Albert Fakdawar and Friends gitu. Nah ya udah, akhirnya gue ikut dan kita workshop sih kayaknya nggak ada workshop, dia langsung rekaman di studio aja, di studio Dimas. Nah itu kita rekaman 2019 deh kayaknya. Ya udah setelah jalan hampir buat perjalanannya lama juga ya buat rilisnya, nunggu hampir 2 tahun. Akhirnya rilislah di tahun 2001 Albert Fakdawar and Friends di album Hymn with Gratitude. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Lagu yang paling berkesan di album ini ya salah satunya pasti yang sama seperti judul albumnya, Hymn with Gratitude. Itu yang lagu terakhir, yang medley 3 lagu. Menurut gue berkesan itu karena itu lagunya kayak nostalgia, kita kembali lagi ke lagu-lagu zaman sekolah minggu ya, zaman saya sekolah minggu itu kayak lagu-lagu yang gimana kita nyanyiin waktu sekolah minggu, di aransemen lagi dengan vibes yang enak, yang seru, yang masih agak modern tapi dengan vibes timur, jadi bukan yang vibes sekolah minggu gitu. Jadi kalau bawahnya juga masih seru. Terus pas proses rekamannya juga itu lagu itu seru banget, karena kayaknya itu satu-satunya lagu yang kita mainin bareng langsung di studio Dimas. Yang biasanya kan yang lagu-lagu lain tuh di take per instrumen. Nah ini kita langsung mainin langsung bareng, kayaknya nggak ada latihan, dia cuma coba-coba bentar, habis itu langsung take, sikat. Vibesnya seru banget. Vibesnya kayak ngejam sih jatuhnya, kayak belakang-belakangnya ada saut-sautan Albert sama Basji, itu seru banget. Kita nggak ada pattern yang baku banget, jadi kayak ngejam, dan itu seru banget. Dari lagunya seru, itu kayak yang ikut di Kau Saja Tuhan. Terus lagu-lagu waktu sekolah minggu lah itu yang paling yang pasti. Nah itu seru banget. Terus yang kedua lagu Yes Jesus Love Me sih menurut saya ya, karena di lagu ini kebetulan banget emang saya suka lagunya, itu juga lagu dari saya kecil. Di aransemen lagi sama Abed sama Martin tuh jadi enak banget.
tetap kerasa vibes timurnya dan dinyanyiin sama Kamonita dan dieksekusi dengan enak banget. Lembut banget, dan kebetulan di lagu ini gue dipercayain Abed ada solo gitu di tengah-tengahnya. Jarang-jarang sih saya ada solo gitar di rekaman album. Akhirnya dikasih kesempatan solo gitar dan prosesnya juga lumayan seru ya. Itu di rekaman di sini nih, di studio ini di rumah saya. Saya ingat banget Abed duduk di bawah sini. Saya ambil tag di sini. Terus di Abed bilang di sini ada solo, di sana ada solo gitar. Jadi terus ya udah, karena emang excited banget ada solo, ya udah langsung sikat aja. Nih solonya, lagunya ini nih. Ini solo gitar. Solo di sini, dan ya kebetulan sih ya setelah di mixing mastering lagunya menurut saya enak banget. Vibes-nya juga masih lembut dan ada vibes timurnya gitu. Sampai bertemu Harapan gua buat album Abed yang ini, album Albert Fargauer and Friends, gue percaya album ini bisa jadi dampak buat orang yang dengar, buat siapa aja yang dengar, mau itu jemaat, mau itu siapa aja. Gue percaya lagu ini bisa jadi dampak, bisa jadi seperti saat dengar lagu ini kita bisa jadi seperti judulnya, kita bisa lagi bersyukur dengan apapun yang udah kita jalani, yang baru kita dapat. Dan dari lirik-lirik lagunya juga gue rasa pasti memberkati banget, karena ini ya lagu himne kan, siapa yang nggak tahu. Terus kalau harapan juga, gue percaya ini bisa jadi gebrakan baru ya buat musik rohani Indonesia, karena menurut gue ini yang salah satu tergolong kayaknya baru deh, baru Abed doang yang keluarin album rohani dengan konsep yang beda banget sama album rohani mainstream yang sekarang yang di Indonesia yang lagi banyak beredar ya. Kebetulan saya sering mengerjakan produksi album rohani yang biasanya begitu ya, modelnya begitulah, udah pasti kebaca lah konsepnya. Nah ini konsepnya beda banget. Lagunya lagu hymn, terus ritmenya itu vibes timur, dan masih bisa masuk ke anak muda yang masih bisa masuk modern. Menurut saya sih ini terobosan baru ya buat musik rohani, apalagi buat yang biasa dengar lagu gereja, yang biasa kita udah biasa beredar kan, pasti udah kebayang lah kebaca. Nah, terus harapannya lagi ya itu juga buat kayak anak-anak muda yang gedenya di gereja atau anak-anak pelayanan, tahu walau ada lagu-lagu himne yang enak banget, yang dari lirik dan melodinya itu memberkati banget ya. Karena gue juga kebetulan gedenya tuh di gereja yang nggak membawain lagu himne ya, jadi giliran pas gue malah beberapa lagu dari album ini yang baru banget pertama kali gue denger, cuman akhirnya gue langsung dengar melodi dan liriknya ini bagus banget. Dan harapan lain juga ya, mudah-mudahan album ini bisa tur ke timur, ke Papua, ke Ambon. Nah kebetulan saya juga belum pernah, jadi kan ya seru. Nah yang ketiga ada lanjutannya ya, ada album Hymn with Gratitude kedua atau judul album yang lain, tapi gue percaya sih gue pengen ada album kedua ya, album berikutnya dari Abed. Salah satu ayat pegangan gue, ayat favorit gue di kehidupan gue hari-hari ini, salah satunya adalah 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Nah, mungkin mengucap syukur dalam segala hal di hari-hari ini mungkin nggak semudah kita ngomong ya, nggak semudah kita mengucapkan ya. Mungkin sekarang situasi lagi susah, lagi pandemi. Mungkin apalagi kalau bagi saya, bagi musisi ya, kerjaan nggak berkurang, bahkan pernah nggak ada, pendapatan berkurang, ya semua hal-hal yang kayak rencana ke depan ya harus ditunda. Manggung yang dimana salah satu pencarian kita adalah manggung dan bermain musik di luar harus diberhentiin dulu. Ya mungkin mau mengucap syukur susah, cuma di sini kita, terutama saya belajar gimana kita harus bisa mengucap syukur dalam segala hal, dimana kita bisa melihat sebenarnya banyak hal yang bisa kita syukuri gitu loh. Kayak kita masih, mungkin walaupun kita nggak kerja tapi kita masih bisa makan, masih punya keluarga, masih bisa bernafas, masih bisa bangun, masih bisa ada di dalam rumah gitu loh. Mungkin di luar sana mungkin teman-teman kita yang banyak yang nggak beruntung, yang punya rumah aja tidak ada, makan aja susah, mungkin nggak punya siapa-siapa, bernafas aja mungkin yang kita mungkin sekarang lagi sakit, yang lagi bernafas aja mesti butuh bantuan oksigen, dan sekarang kita masih bisa bernafas dengan enak, nyaman. Nah itu sebenarnya semua hal-hal yang bisa kita mengucap syukur gitu loh. Nggak harus hal-hal besar, nggak harus hal-hal materi ya. Nah itu sebenarnya, jadi mungkin gue yakin semua kita juga pasti lagi susah, tapi kita gimana di saat-saat ini, terutama gue, Tuhan ngajarin banget buat gue mengucap syukur dengan apa yang udah gue dapat, dengan apa yang ada gue sekarang, itu aja yang disyukuri gitu loh. Karena nggak ada gunanya kita mengeluh lagi gitu loh, karena kalau kita mengeluh berarti kita nggak percaya kalau kekuatan Tuhan itu dahsyat banget buat kita. Nah gue percaya juga pasti kita semua bisa ngelewatin, dan gue percaya juga kalau kita dipercayakan Tuhan ngelewatin hal-hal yang susah, pasti Tuhan kasih jalan keluar dan Tuhan kasih kekuatan. Nah maka dari itulah kita harus mengucap syukur dan dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa share, like, subscribe, dan kasih nyala lonceng tuh. Iyo, kasih nyala, iyo, kasih nyala, iyo.